Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Edutipia Mardeteni, Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi. Baiklah, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul jenis-jenis belajar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Mary Ismayanti sebagai moderator. Yang kedua, Nurhaliza Safitri sebagai pemateri pertama, dan Eka Putri Febrianti sebagai pemateri kedua. Baiklah, selanjutnya, jenis belajar. Sudah kita ketahui bahwa belajar adalah suatu proses atau upaya setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik itu dalam segi pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah kita pelajari. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar arti kata-kata. Maksudnya adalah seseorang yang sudah dapat memulai dalam menangkap arti yang terkandung di dalam kata-kata yang digunakan. Jadi, seseorang tersebut sudah bisa memahami makna yang terkandung di dalam kata-kata tersebut. Yang kedua, belajar kognitif, di mana belajar kognitif adalah objek yang dapat dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, serta lambang yang bersifat mental. Di mana jika semakin banyak pikiran serta gagasan yang dapat dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin luas pikiran kognitif orang tersebut. Yang ketiga, belajar menghafal. Maksudnya adalah suatu aktivitas dari menanamkan suatu materi verbal di dalam ingatan. Jadi, di dalam menghafal juga ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan, seperti pengertian, tujuan, perhatian, serta ingatan. Jika seseorang menghafal tanpa adanya tujuan, maka menjadi tidak terarah. Begitupun menghafal tanpa pengertian akan menjadi kabur. Menghafal tanpa perhatian maka akan kacau. Dan menghafal tanpa ingatan maka akan sia-sia. Materi selanjutnya itu belajar teoritis. Belajar teoritis bertujuan untuk dapat menempatkan semua data serta fakta di dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk dapat memecahkan masalah seperti yang terjadi pada bidang studi ilmiah. Maka dengan begitu, terciptanya konsep dan relasi. Sebagai contoh, bujur sangkar dapat mencakup semua persegi empat, iklim dan cuaca yang berpengaruh terhadap tumbuhan tanaman. Selanjutnya, belajar konsep. Konsep dapat dilambangkan ke dalam bentuk satuan kata atau lambang bahasa. Konsep memiliki satuan arti yang dapat mewakili sejumlah objek yang cirinya sama. Seseorang memiliki konsep mampu dalam mengadakan abstraksi terhadap objek yang diletakkan pada suatu golongan periode. Konsep ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsep konkret dan konsep didefinisikan. Konsep konkret merupakan suatu pengertian yang menunjukkan pada objek yang ada di lingkungan fisik. Sedangkan konsep didefinisikan merupakan konsep yang mewakili realitas hidup tetapi tidak langsung menunjukkan realitas pada lingkungan hidup fisik. Itu dikarenakan realitas itu tidak terpadat, namun hanya dirasakan hanya adanya melalui proses mental. Selanjutnya, belajar kaidah. Belajar kaidah merupakan hubungan satu sama lain terhadap dua konsep bahkan lebih. Terbentuknya suatu ketentuan yang mereferensikan suatu keteraturan. Seseorang yang telah mempelajari kaidah mampu menghubungkan beberapa konsep. Kaidah itu sendiri merupakan suatu pegangan yang tidak dapat dirubah-rubah, suatu gambaran mental dari kenyataan hidup yang berguna dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengenai belajar berpikir. Pada hal ini, seseorang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, namun tidak melalui pengamatan dan reorganisasi. Dalam pengamatan, suatu masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, terkhusus menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode kerja
tertentu. Dalam belajar berpikir terbagi menjadi dua, yaitu berpikir konvergen dan berpikir divergen. Berpikir divergen merupakan berpikir satu arah yang benar atau satu jawaban yang paling tepat, sedangkan berpikir divergen merupakan berpikir berpikir ke arah yang berbeda, yang terdapat perolehan jawaban yang unit yang berbeda namun jawabannya benar. Selanjutnya, keterampilan motorik. Menurut pengertian dari salah satu para ahli, yaitu David Geluk, motorik adalah faktor dasar yang dapat mempengaruhi gerakan. Hal ini terjadi karena adanya motorik, tidak ada gerakan dan tidak ada aktivitas yang digerakkan. Yang dimana keterampilan motorik ini terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan yang meliputi otot besar seperti menggerakkan tangan dan berjalan, sedangkan motorik halus menggerakkan otot yang secara halus seperti memegang mainan, mengancing baju, serta melakukan apapun yang dapat menggerakkan keterampilan tangan yang secara halus. Yang terakhir yaitu belajar estetis. Belajar estetis bertujuan untuk membentuk menghayati keindahan, bahkan tentang keindahan dalam kehidupan, yang dimana keindahan itu terdapat di mana-mana. Dalam diri manusia pun terdapat jiwa estetis yang dapat dikembangkan dalam belajar, yaitu belajar estetis, yang dimana dalam hal ini mencakup fakta. Belajar menurut para ahli. Yang pertama, belajar menurut Homar Malik, yaitu belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar prinsip, dan belajar pemecahan. Yang kedua, menurut Slamito, yaitu belajar bagian, belajar menggunakan wawasan, belajar diskriminatif, belajar global, dan belajar insidental. Yang ketiga, belajar menurut Gagne, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian, belajar asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar hukum atau aturan, dan belajar memecahkan masalah. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan saya memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi kami. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.